Setelah mencuci tangan, memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, pastikan pencahayaan baik dan dalam keadaan hangat. Selanjutnya melihat keadaan umum, ukuran secara keseluruhan, jenis kelamin, bayi menangis, kuat, kulit kemerahan, jenis kelamin perempuan, terus otot aktif. Selanjutnya mengukur suhu badan, pernafasan, dan nadi. Setelah 1 menit sudah selesai. 36,7. Ya, namanya. Ya. Kita ukur sampai 1 menit. Tesnya sudah selesai. Selanjutnya menimbang berat badan. Berat saya hasilnya 29. Selanjutnya mengukur panjang badan. Ini kakinya dilurusin. Ini sekitar 49. Panjang badannya 49. Setelah itu melakukan pemeriksaan kepala, raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Lihat apakah ada molase. Raba fontanel anterior apakah cekung atau cembung. Periksa apakah adanya trauma kelahiran seperti caput succedaneum, sepal hematoma. Perhatikan apakah ada cacat kongenital seperti hidrosefalus, anencefalus atau mikrosefalus. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, dilanjutkan dengan ukur lingkar kepala melalui diameter frontoccipitalis. Tidak ada sepal, tidak ada kaput, kemudian tidak ada hidrosefalus, anencefalus. Kita ukur.
dari foto. Ukurannya 33. Selanjutnya, melihat wajah. Perhatikan bentuk wajah, simetris atau tidak. Perhatikan kelainan wajah seperti sindrom Down. Lihat apakah ada kelainan akibat trauma lahir seperti laserasi. Wajah simetris, tidak ada trauma lahir seperti laserasi, tidak ada. Dilanjutkan dengan memeriksa mata. Goyangkan kepala secara perlahan sehingga mata bayi terbuka. Memastikan kedua mata simetris. Periksa jumlah mata, posisi, periksa adanya strabismus atau juling, periksa apakah adanya tanda-tanda infeksi, warna sklera dan konjungtiva. Mata simetris ada 2, tidak jereng atau strabismus, terus tidak ada tanda-tanda infeksi. Selanjutnya memeriksa telinga. Melihat posisi telinga dengan hubungannya dengan letak mata. Memeriksa apakah adanya tulang rawan telinga, memastikan adanya lubang telinga, menilai gangguan pendengaran dengan membunyikan bel atau suara. Apakah ada refleks terkejut? Terdapat tulang rawan pada kuping, kemudian ada lubangnya di kanan dan di kiri juga ada. Kemudian kita menilai refleksnya dan bayinya terkejut. Memeriksa hidung. Meliputi bentuk dan lebar hidung. Lihat pola pernafasan, apakah melalui hidung atau mulut. Apakah ada gerakan cuping hidung saat bernafas? Apakah ada sekret makropulen berdarah atau cair? Tidak ada sekret, kemudian hidung ada lubangnya dan bayi bernafas melalui hidung. Memeriksa mulut. Perhatikan mulut bayi, bibir harus simetris. Palatum, periksa apakah adanya palatosisis, labiosisis, atau labiopalatosisis. Lihat lidah meliputi warna, gerak apakah sering keluar masuk, refleks hisap dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusui. Mulut, bibir simetris, kemudian tidak ada labioskisis, tidak ada palatoskisis, dan tidak ada labiopalatoskisis. Kemudian lidah tidak suka menjulur keluar. Dilanjutkan dengan memeriksa leher. Leher bayi biasanya pendek. Apakah ada keterbatasan pergerakan? Periksa apakah ada trauma lahir. Palpasi leher dengan menggerakkan jari ke sekeliling leher untuk mengidentifikasi adanya pembekakan, pembesaran kelenjar tiroid, dan vena jugularis. Tidak ada pembekakan kelenjar tiroid, kemudian tidak ada vena conjugularis, dan tidak ada pembekakan. Memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Raba seluruh klavikula menggunakan jari telunjuk untuk memastikan keutuhannya, terutama pada bayi yang lahir dengan presentasi bokong atau distosia bahu. Meluruskan kedua lengan ke bawah, apakah lengan sama panjang. Memeriksa gerakan lengan, apakah bebas bergerak dan ada gerakan spontan. Lihat apakah ada kelumpuhan. Hitung jumlah jari, apakah ada sindaktil yaitu kurang dari 5 atau polidaktil yaitu lebih dari 5. Telapak tangan harus dapat terbuka. Tangan simetris, kemudian tidak ada fraktur klavikula, kemudian jari semuanya lengkap, ada 5, tidak sidaktil dan polidaktil, kemudian jari telapak tangan membuka. Dilanjutkan dengan pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerak dada saat bernafas. Memeriksa payudara meliputi pembesaran, puting susu, aerola, pengeluaran susu atau cairan lain. Perhatikan pola pernafasan, auskultasi dengan stetoskop, frekuensi denyut jantung, bunyi nafas, identifikasi apakah ada hernia diafragmatika. Dan dilanjutkan dengan ukur lingkar dada.
Tidak ada pengeluaran pada payudaranya, kepingnya. Kemudian kita lihat dia cekung atau cembung, bayi tidak hernia diafragmatika. Kemudian kita ukur ikat dadanya. cm. Setelah melakukan pemeriksaan dada, dilanjutkan dengan pemeriksaan perut. Lihat gerakan saat bernafas, bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada. Jika perut cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragmatika. Periksa apakah perut kembung atau tidak. Inspeksi tali pusat. Bayi tidak kembung, kemudian tidak cekung, kemudian tali pusatnya juga bagus, tidak ada sekret yang keluar, tidak bernanah, tidak berdarah. Identifikasi pendarahan tali pusat, luka bekas tali pusat, identifikasi adanya kelainan ovalokel atau luka bekas gastrosisis. Selanjutnya, pemeriksa kelamin. Pada perempuan, lihat apakah labia minora tertutup, labia mayora. Rentangkan kedua labia mayora untuk memastikan ada tidaknya klitoris. Lihat apakah ada pengeluaran berupa darah atau lendir. Tidak ada pengeluaran seperti nanah dan darah atau lendir, kemudian terdapat klitorisnya dan labia mayoranya menutupi labia minora. Memeriksa tungkai dan kaki. Kaji kesimetrisan, ukuran bentuk dan posturnya. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan membandingkan kedua tungkai harus bisa bergerak bebas. Apakah ada kelainan posisi kaki, apakah ada edema kaki, hitung jumlah jari, apakah sindaktil kurang dari 5 atau polidaktil lebih dari 5. Kaki simetris, bayi bergerak bebas kakinya, kemudian tidak ada sindaktil atau polidaktil. Dilanjutkan dengan pemeriksaan tulang belakang. Posisi bayi tengkurap, satu tangan menyangga kepala bayi. Jari tangan yang lain menelusuri sepanjang tulang belakang untuk mengkaji kolumna vertebrata, mencari adanya kelainan seperti skoliosis, meningokel, spina bifida. Secara perlahan, buka lipatan bokong, pastikan adanya sphincter ani. Pastikan keluar mekonium dalam waktu 24 jam. Tidak ada kelainan pada tulang belakang bayi seperti skoliosis, meningokel, atau spina bifida. Kemudian kita lihat terdapat lubang anus pada bayi. Tidak ada pengeluaran mekonium. Selanjutnya, pemeriksaan kulit. Perhatikan kondisi kulit bayi. Periksa apakah adanya ruam, bercak, atau tanda lahir. Periksa apakah ada pembekakan, vernix caseosa, lihat lanugo. Tidak ada tanda lahir, kulit tidak ada bercak-bercak, tidak ada ruam, dan terdapat lanugo. Setelah melakukan pemeriksaan pada kulit, melakukan pemeriksaan sistem syaraf. Yang pertama, yaitu refleks Moro, yaitu refleks untuk mengejutkan bayi dengan cara tepuk tangan. Bayi refleks. Selanjutnya refleks rooting, yaitu taruh tangan di sekitar pipi bayi. Bayi mencari. Selanjutnya refleks sucking. Refleks sucking ini dilihat pada saat ibu melakukan IMD. Selanjutnya grabs reflex, yaitu taruh jari
bidan di tangannya maka akan menggenggam. Ketika jari di telapak tangan, bayi menggenggam jari bidan. Selanjutnya Babinski refleks, yaitu dengan menyentuh telapak kaki bayi maka jarinya akan meregang. Jari meregang. Dilanjutkan dengan walking reflex dan tonic neck reflex secara bersamaan. Walking reflex adalah refleks menapakkan kaki, dan tonic reflex adalah refleks yaitu di mana bayi berusaha mengangkat kepalanya. Ketika berdiri, leher bayi mencoba untuk mengangkat, kemudian pada kakinya mencoba untuk menapak. Rapikan kembali pakaian bayi dan membereskan alat. Setelah merapikan bayi dan membereskan alat, dilanjutkan dengan mencuci tangan. Ini Bu, disusuin lagi Bu ya. Ini Bu hasil lagi ya. Nah, Bu, ini hasilnya itu semuanya normal ya Bu ya. Nah, suhu dedenya 36,7. Kemudian pernafasannya itu 40 kali per 1 menit ya Bu ya, per menit. Kemudian nadinya itu 143 kali per menit Bu. Itu semuanya normal ya Bu. Kemudian tadi lingkar kepalanya itu 32. Kemudian lingkar dadanya ini 33 Bu, 33 cm. Dan terus kalau misalnya berat sama panjangnya berapa ya? Iya, tadi berat badannya ini 2,9 kilo, kemudian panjangnya ini 49 cm. Begitu ya Bu? Iya, semuanya normal. Iya, normal kok itu. Alhamdulillah. Iya, supaya berat badannya nggak turun, Ibu selalu diasiin Ibu ya. Oh iya Bu. Udah Bu, udah selesai. Tapi kalau misalkan ada apa-apa, saya kasih lagi Bu ya. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya, nanti sekiranya nanti ada HB0 Bu, nanti saya kasih dedenya. Oh gitu. Nanti ya Bu ya. Oh iya, iya Bu Bidan. Makasih Bu ya. Ya, makasih ya Bu Bidan. Istirahat ya Bu, jangan lupa disusuin.